bisa nggak Bah untuk sekarang ini Abah melakukan eksperimen, melakukan penerawangan komunikasi dengan Raja Jin, siapa sih yang akan menang? Nah terus biar impas, tanyakan juga ke Raja Jin yang lain, apakah jawaban mereka itu sama atau beda gitu. Kata dia, nih yang di Majalengka. Yang Bapak kenal itu di wilayah Banten. Coba tanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang di Kartika Hidro TV. Nah teman-teman, sama seperti di konten-konten sebelumnya, saya sekarang kembali mendatangi pakar spiritual. Tapi untuk sekarang ini kita mendatangi Abah Hajat ya. Beliau adalah pakar peruqyah. Kita akan menanyakan langsung bagaimana prediksi atau penerawangan beliau tentang presiden yang akan menjadi presiden di tahun 2024 dan apa pandangan beliau terkait penerawangan yang ada saat ini. Oke, ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Seperti biasa saya mengunjungi Abah Hajat itu di ladangnya ya teman-teman, soalnya kalau siang-siang begini beliau itu tidak ada di rumah. Menuju ke ladangnya Abah Hajat itu, kalau dari perkampungan, dari rumah singgahnya ya, ini kurang lebih 1,5 kilo lah. Jadi kita mesti naik gunung dulu, berjalan kaki. Dan lumayan, saya sampai ngos-ngosan. Dan saya juga ditemani dengan para konten kreator YouTube. Ada Mas Mesa Selina, ada Adang Channel, sama ARD Channel Official. Jadi kami itu satu server ya teman-teman. Ini berarti kita melewati kebun apa ini? Walu? Ini kebun walu siam, labu siam kalau nggak salah. Jadi di daerah teman-teman itu ada, Mas, ada yang jatuh tuh Mas. Ini Masya Allah, ini masih segar. Masih segar. Tapi itu udah ketuaan mungkin Mas. Alhamdulillah itu si abahnya ada teman-teman. Dan itu teman saya dari Adang sana udah duluan. Dan di belakang ada Mas Mrs. lainnya sama RD. Jadi kalau di pegunungan itu enaknya ngadem ya. Ngadem di saung sambil memandangi hasil tanaman. Jadi kalau jam 3. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sehat Mbah? Alhamdulillah. Di saung. Oke teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan tengah berada dengan pakar spiritual yang mana di konten sebelumnya kita datang kemari, kita menyuruh menerawang Dek Darel. Nah untuk konten sekarang ini kita kembali mendatangi Abah Hajat untuk penerawangan presiden yang akan menjadi presiden di tahun 2024. Dan untuk pertanyaan saya serahkan ke Mas Mesa Selina. Nah teman-teman, alhamdulillah kita di sini sudah ditemani oleh Abah Hajat ya. Dan pada konten kali ini saya akan meminta bantuan Abah Hajat untuk melakukan penerawangan Presiden NKRI di tahun 2024 ini. Dan nanti Abah Hajat pun akan meminta bantuan dari bala bantuan apa ya Bah? Ya, bisa dihitung kayak gitulah. Nanti siapa yang akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini. Nah, yang saya mau pertanyakan lagi Bah, kenapa di setiap Abah mau menerawang sesuatu, kenapa kok ada rokok gudang garam merahnya Bah? Ini coba dijawab dulu Bah. Mungkin penonton ada yang penasaran soalnya. Selalu ada gitu. Selalu ada rokok gudang garam merah nih teman-teman. Jadi maaf ya kalau masalah rokok, bukannya apa namanya, bukan promosi gitu ya. Emang mungkin dari dulunya ya kayaknya gitu banyak sekali apa namanya itu ahli spiritual atau ya istilahnya bisa dihitung dukun. Banyak kan yang rokok kayak gini, Gudang garam merah ya. gudang garam merah. Cuman itu juga sih tergantung orangnya sih, cuman kalau Bapak senang aja gitulah. Tapi kalau Abah mah bukan dukun tapi ya bukan.
Apa mungkin itu rokoknya disukai sama makhluk halus juga atau Ya enggak? bisa jadi rokok kayak gini emang disukai sama makhluk halus yang Bapak rasa gitu. Cuman itu juga sih perasaan Bapak doang gitu. Enggak ya istilahnya enggak real gitu, enggak suka apa namanya? Enggak bisa dihitung orang yang kayak gini ibaratnya rokoknya gudang garam merah terus dia itu ada jinnya atau dia itu apa? Ada ilmunya enggak menggambarkan berarti. Nah, jadi seperti itu teman-teman, makanya si Abah Ajat ini setiap kita ngonten pasti selalu ngerokok gudang garam merah. Itu syaratnya ya Bah, mungkin Bah. ya bisa jadi kayak gitu. Nah jadi yang kami pertanyakan itu kami kesini menemui si Abah Ajat ini, jadi kami untuk meminta bantuan Abah untuk melihat siapa yang nanti akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini Bah. Oh iya. Apakah Abah bisa langsung sekarang atau nanti nunggu rokoknya habis dulu? Karena rokok ini masih masih 1.500 perak lagi. Mungkin langsung aja Pak. Kalau masalah apa namanya untuk calon presiden, jika seandainya Bapak ngomong si Ani yang akan menang, contoh ya kayak gitu. Si A, si B gitu. Contoh si A, si B, si C yang akan menang gitu. Nanti ini kalau Bapak bilang si Ani yang bakal menang, ya kemungkinan yang dua ini mungkin nggak senang sama Bapak. Ya bisa jadi meskipun yang A ini yang menang gitu. Jadi udah pasti dan udah yakin itu pasti selamanya itu pasti membenci Bapak gitu. Sensitif berarti. Nah gitu. Lagian banyak ya yang bilang apa calon presiden yang ini yang akan menang, yang ini yang menang. Ya belum tentu lah. Belum tentu. Ya cuma gimana apa nasibnya, gimana rezekinya dia aja. Jadi itu yang beredar sekarang kan lagi rame-rame itu banyak yang penerawangan. Itu sumbernya dari mana Bah itu? Ya mungkin bisa jadi itu dari jenis jin. Dari jenis jin. Soalnya kalau dari jin bisa jadi dia bisa jadi yang A nih yang menang gitu. Bisa jadi yang B nih yang menang ya kayak gitu. Jadi jangan terlalu percaya ya. Jangan masa kita ya istilahnya harus percaya sama apa namanya omongan yang kayak benar seperti ini kan. Kalau jin di daerah Majalengka ya contoh di daerah kita Bapak kan Majalengka. Kalau jin di Majalengka itu raja jinnya itu Madkosar dia punya nama. Dia itu berbentuk jenis ular. Makanya di Majalengka itu meskipun apa namanya daerahnya kayak gini banyak ular di Majalengka paling banyak lah ularnya. Nah, terus ada juga ya jin yang di Tasik namanya ya mungkin Bapak nggak kasih tahu lah. Kalau dikasih tahu ya nanti kalau sekarang kan ada orang itu suka minta nomor gitu apa namanya itu togel. Oh iya Bapak nggak tahu cuman banyak yang ke Bapak yang kayak minta kayak gitu. Bapak katanya minta nomor togel, kata Bapak tuh kebanyakan Bapak ngomong kayak gini itu banyak di kalender pilih aja gitu ditanain gitu. Tapi kalau dia tahu itu raja jin ya contoh yang di Tasik ya mungkin orang yang di sana yang minta itu dikasih sajen terus ya udah pasti itu dia ngasih. Cuman itu jangan dah musyrik namanya juga kayak gitu. Apalagi namanya judi lah. Nah Bah ini terkait tadi kan berarti kan yang di Majalengka itu kan ada sejenis rajanya ya. Nah bisa nggak Bah untuk sekarang ini Abah melakukan eksperimen melakukan penerawangan komunikasi dengan raja jin siapa sih yang akan menang. Nah terus biar impas tanyakan juga ke raja jin yang lain apakah jawaban mereka itu sama atau beda gitu. Oh iya. Ya jadi biar pada penonton itu ada imbang ini benar nggak sih jin ini gitu. Kebetulan yang gitu, menyalon itu namanya nama-nama presidennya Prabowo, Anies Baswedan, terus Ganjar. Itu nama-nama calon presiden Bah. Ada 3 itu. Ini hanya eksperimen. Hanya eksperimen. Oh iya. Tanyain. Tapi maaf nih ya, nanti kalau seandainya Bapak nggak mampu maaf ya nih dari sekarang nih. Iya, yang ya, soalnya Bapak juga lah manusia gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kata dia nih yang di Majalengka udah yakin si A yang menang. Kata yang di Majalengka versi Yang di Majalengka. Raja Majalengka. Jangan disebutin nama berarti ya si A. ya, soalnya. Pokoknya ini cuman contoh aja. Oh, contoh, Tapi ini contoh. contoh gini. Hmm. Kata yang di Majalengka si A nih contoh yang menang gitu. Bukannya istilahnya ya Si A menggambarkan bukan. enggak ibarat si A namanya anu enggak. Ini Si cuma A, si B, si C gitu si B, ya? si C, si D Contoh. kayak gitulah. Betul. Terus yang Nanyain ke wilayah, misalkan wilayah mana bah yang abah kenal tuh Raja Jinnya? yang Bapak kenal itu di wilayah Banten. Coba tanyain. Maaf nih, kalau yang ini dia punya aturan, maaf katanya nggak ada urusan sama urusan, ya istilahnya urusan Pilpres, politik. Jadi di negara jin juga ada istilah aturannya yang harus dia taati gitu. Makanya kalau ya istilahnya ya ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ya itu ya jin yang jahat yang apa namanya yang suka kasih nomor ya kayak gitu. Ini kan yang Bapak tanya juga benar juga. Ini ada yang mungkin ini yang lainnya ya. Nah, dalam Bapak ninya 3 nih. Yang Bapak tanya barusan tuh, yang barusan Yang terakhir pertama, dari mana? Yang dari mana? yang kedua, ini yang terakhir. Yang terakhir ini Bapak tanya, katanya yang menang udah yakin katanya. Nih, kata dia nih. Kata di si A. Yang ini katanya si B nih. Jadi di mana juga ya. Enggak istilahnya harus dipercaya, soalnya kalau kita percaya sama jin masa kita harus percaya karena boleh gitu ya, nggak boleh. Kalau kita percaya sama jin ya namanya juga jin ya, kita kan lebih mulia daripada jin, makanya lebih percaya lah daripada harus percaya kepada manusia gitu. Berarti tadi siapa waktu nanya ke kan pertama yang di Majalengka, terus ada 2 lagi, itu jawabannya beda-beda ya, Bah? Beda-beda, enggak semua ya istilahnya. Ini si A yang menang. Ini si karena yang enggak yang menang si B. Ini yang lainnya juga malah dia mah yang satunya lagi dia nggak mau jawab, soalnya nggak ada urusan sama urusan kita. Gitu. Dari Banten jawabannya dia tidak mau ikut campur urusan masalah pilkada, Pilpres ya. Jadi jin juga ada yang menerima, ada yang menolak ya. Iya. Mungkin sama. yang menolak itu yang tahu aturan di dunia jin mungkin ya. Gitu. Jadi kalau kita percaya sama yang istilahnya nih kata paranormal nih yang menang ini, contoh kata yang paranormal yang ini enggak, semuanya juga enggak. Itu bohong, berarti perhitungan. Lagian kita kan enggak boleh istilahnya ngeramal-ngeramal kayak gitu. Ya istilahnya enggak boleh lah, soalnya takdir itu udah ada dari sananya gitu. Memang benar sih, Bah. Kita sudah mempertanyakan sama Delatif, terus sama Bang Rey ya, pakar spiritual. Jadi Delatif ini juga sama, indigo ya, indigo. Delatif juga mengatakan dan Bang Rey juga mengatakan katanya tahu, cuman nggak mau menyebutkan namanya. Memang ada pantangan terkhusus atau gimana, Bah, dalam bahasa gaib ini? Kalau dalam bahasa gaib itu ya istilahnya yang sama lah kayak kita gitu. Jadi aturan yang harus dipakai, jadi dia juga pakai aturan, ya kita juga pakai aturan gitu. Tidak sembarangan ya, Bah? Nggak bisa sembarangan gitu. Oh, berarti sama ada aturannya, nggak bebas berarti, Bah? Iya, seperti Bapak kan barusan nilainya yang di Banten tuh. Ya, jin yang di Banten Arya Wiguna dia punya nama. Cuman dia itu nggak bisa apa namanya jawab, katanya nggak ada urusan sama kita gitu. Dia nggak mau ikut campur mungkin. Nggak mau ikut campur. Makanya kalau ya istilahnya kebanyakan paranormal yang tahu ya mungkin itu ilmunya
lebih tinggi gitu mungkin. Jadi mungkin bisa saya simpulkan, Bah. Jadi kalau misalkan kan setiap paranormal pasti punya jawaban yang berbeda juga tuh ya. Iyalah. Nggak mungkin sama gitu. Misalkan cek paranormal A, nggak mungkin sama A, mungkin ya. Beda. Soalnya yang ditanya juga mungkin beda-beda ya. Iya. Nah, Bah, terakhir mungkin ada pesan-pesan tersendiri khususnya bagi nanti presiden yang akan terpilih. Gitu. Oh iya. Untuk pesan-pesan untuk ya mudah-mudahan untuk Bapak kita semua ya. Yang penting ya namanya juga masyarakat kecil seperti Bapak di sini kayak gini, kehidupan di kampung ya susah segala macam. Kebanyakan di sini kan maaf ya nih, jadi melenceng nih. Kebanyakan kan bertani. Bapak mohon itu supaya ya istilahnya hasil pertanian agak mahal dikit lah. Jangan istilahnya seperti di sini kan tahu seperti laku tomat lagi nggak laku gitu sampai sampai hancur harganya kayak sayuran gitu. Sedangkan kan model apa pupuk terus ya obat pertanian terus bibitnya juga mahal gitu. Jadi nggak seimbang gitu. Yang Bapak minta itu sama mohon diperhatikan petani gitu, soalnya kehidupan tuh yang di kampung itu dari petani, yang di kota betul. Juga ya contoh kalau makan coba kalau nggak ada yang tani mau makan apa. Iya betul. Nah gitu. Bah tadi kan membahas tentang alam goib. Ini mungkin penonton juga pada penasaran yang tidak tahu tentang alam goib. Sebenarnya di alam goib itu seperti apa sih, Bah? Apakah seperti di dunia nyata seperti ini? Apakah memang lebih canggih di sana? Boleh dijelaskan, Bah? Saya pun juga penasaran ini. Kalau di alam gaib emang kayak gini ibaratnya, nggak ada siang, nggak ada malam. Gimana berarti, Pak? Itu penasaran nih. Jadi bisa dihitung ya kalau ya istilahnya siang enggak, malam enggak. Ya kita bisa ngebayangin gitu. Seperti ya siang enggak, malam enggak ya jam berapa contohnya ya gitu. Kan gitu. Di sana itu ada gedung atau mobil. Ya, iya, cuman kalau di sana itu hidupnya tuh acuh-acuh. Enggak kayak kita saling nolong-nolong sama tetangga atau sama siapa. Kalau di negara jin enggak. Masing-masing. Masing-masing lah. Misalkan ada yang jatuh nggak ditolongin. Ya enggak. Kalau di sana mah enggak istilahnya kayak kita. Kalau kita kan istilahnya sama tetangga aja minta air putih buat minum. Kita berani dikasih lagi. Kalau di sana mah enggak. Ya dia hidupnya, kita. Jadi masing-masing ya. Oh jadi masing-masing. Masing-masing. Berarti kalau motor, mobil kira-kira ada nggak, Pak, di sana, Pak? Kalau motor, mobil, segala macam keinginan kita, ya keinginan dia, gitu, jin itu pasti ada. Bisa mewujudkan mungkin. Nah, cuman yang pernah Bapak gitu ya, tapi ini bukan dongeng, tapi nyata. Kalau mau masuk ke alam jin itu, yang Bapak lihat, kelihatan warnanya itu merah semua. Itu merah semua. Pas udah merah baru kita masuk ke dalam sana. Itu sadar. Sumpah Bapak pernah itu mengalami kayak gitu, Kang Dang. Iya. Pernah dulu waktu masih ya mungkin Bapak juga waktu itu belum kayak sekarang sih. Jadi mungkin untuk masuk ke alam gaib itu mesti melewati hijab yang tadi yang berwarna merah mungkin ya. Nah itu Bapak pernah ngalamin kayak gitu. Cuman Bapak nggak sampai masuk ke sana gitu, nggak sampai masuk, cuman baru ya dihitung kalau masuk pintu mah kalau gerbang baru masuk gerbangnya aja. Jadi mungkin itu jin yang ikut campur urusan duniawi itu jin yang minimal tidak tahu yang bagaimana, yang tidak tahu aturan atau yang gimana itu. Jin yang apa ya contoh yang kasih togel, yang kayak gini yang ngasih tahu istilahnya nomor atau apa sekarang gitu. Itu jin yang nggak ada aturan, nggak punya aturan, dia itu yang kalau orang Sunda bilang malaweng kayak gitu. Kalaweng gitu ya. Malaweng. Malaweng. Oh bandel. Jadi, bawang gitu ya. Bawang kayak gitu. Enggak, kalau jin yang benar mah ya seperti yang di Banten tuh, dia kan ditanya sama Bapak. Tidak ikut campur ya. Dia nggak mau ikut campur. Oh, berarti semacam jin kafir berarti. Ya, yang itu berarti muslim kayak gitu. Maksudnya yang tadi ikut campur urusan duniawi. Berarti ya, itu kalau jin mah ya istilahnya kayak gitu. Tapi yang Bapak tahu yang kalau di Banten mah itu yang dia punya nama Arya Wiguna. Dia punya nama itu, Bapak komunikasi sama dia, cuman dia nggak mau respon, jadi istilahnya dia juga punya aturan sendiri. Berarti itu Raja Jin di Banten, mungkin di Serang ya, Bang? Ya nggak tahu apa juga, intinya di Banten. Di Banten aja.
Mungkin sekian teman-teman perbincangan kami dengan Abah Ajat. Jadi kata Abah Ajat, tidak sembarangan jin untuk memberitahu siapa yang nantinya akan menjadi presiden di tahun 2024 ini teman-teman. Jadi mungkin seperti itu aja ya Bah ya. Ya, benar. Mungkin udah dulu teman-teman. Udah. Bah, makasih banyak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, itulah tadi penerawangan versi Abah Ajat. Mudah-mudahan tontonan ini menjadikan tontonan yang menghibur atau tontonan edukasi dan sebagai pengetahuan. Benar atau tidaknya saya kembalikan kepada penonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.